Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Zahra dan Dewangga keluar dari restoran dengan hati yang senang. Tentu momen keduanya bersama sangat berharga. Dewangga membuka pintu mobil untuk Zahra dan itu hal kecil yang selalu Zahra suka. Dewangga selalu memperhatikan hal-hal tentang Zahra. Mau kemana lagi? Terserah Mas saja kemana saja. Mau pergi ke villa Azura bagaimana? Kita cek CCTV saja. Zahra mengangguk dan mengambil ponselnya untuk membuka pantauan CCTV rumahnya. Zahra awalnya membuka kamera kamar Azura tapi tak ada siapapun padahal ini sudah jam 8 malam. Tidak ada di kamar Mas. Bukannya ini waktunya Azura tidur. Coba ruangan yang lain. Zahra segera membuka ruang tamu. Juga tak ada manusia satupun. Dapur dan ruang makan juga sama. Zahra tentu mulai panik dan ingin pulang. Tapi Zahra segera melotot saat CCTV di ruang makan menyorot keluar rumah bagian belakang. Dewangga yang ikut melihat rekaman segera memperhatikan arah taman belakang. Zahra segera membuka kamera belakang rumah. Dan benar saja, pengawal baru itu dan asistennya di sana. Asisten Dewangga berdiri sedikit menjauh sedang merokok, sedangkan pengawal baru itu berbaring di kursi malas. Yang membuat lebih terkejut adalah di atas dada pengawal itu, Azura tidur sambil memeluk tubuh pengawalnya. Ini kenapa? Tidak tahu. Dewangga segera membuka ponselnya dan menelpon sang asisten. Takut jika ada yang salah. Tentu tak perlu menunggu lama panggilan Dewangga untuk dijawab. Halo, kamu di mana? Saya di rumah Anda Tuan, ada perintah? Azura sedang apa? Tidur Tuan. Ada yang kamu sembunyikan? Tidak Tuan, Nona Azura sedikit rewel dan tak mau tidur di dalam rumah jadi tidur di luar dengan pengawal. Nona Azura tak mau jauh dari pengawal Sean. Apa Azura sakit? Sepertinya tidak. Nona hanya tak mau tidur di dalam dan juga tak mau pisah dengan pengawal Sean. Katakan jika sudah lelap antar ke kamar. Sean bisa tidur di kamar Azura untuk menemani Azura. Baik Tuan, akan saya sampaikan. Mungkin aku tak pulang. Hubungi aku apapun yang terjadi. Baik Tuan. Panggilan itu segera terputus dan Zahra menghela nafas. Dia sedikit lega tapi juga khawatir dengan keadaan Azura. Tapi Dewangga hanya tersenyum untuk menenangkan Zahra. Semua baik-baik saja. Dewangga memeluk Zahra untuk meyakinkan kembali. Zahra tentu mengangguk. Dewangga saja tenang. Kenapa dirinya begitu khawatir? Sayang. Iya Mas. Zahra menoleh dan tentu wajah Dewangga begitu dekat dengan wajahnya. Dewangga mengecup bibir Zahra dan beberapa kali kecupan sampai akhirnya lumatan halus serta decapan terdengar. Kita lama tak melakukan hal seperti ini sayang. Nanti ada yang lihat. Keduanya memang masih di dalam basement restoran. Tentu sedikit sepi, tapi pasti mencurigakan. Tak ada yang bisa melihat. Mas. Zahra menggigit bibir bawahnya saat Dewangga memundurkan kursinya dan membuatnya sedikit berbaring. Sayang, aku ngidam. Ngidam. Aku ingin melihatmu berkeringat. Hah? Zahra awalnya sedikit bingung, tapi setelah melihat apa yang dilakukan Dewangga, Zahra menjadi paham dengan ngidam yang dikatakan suaminya ini. Dewangga membuka kancing dress Zahra yang memiliki kancing hidup sampai bawah. Kancing itu semua terlepas dan membuat tubuh Zahra terlihat. Mas, apa tak apa aku tak memakai baju di sini? Tidak apa-apa. Tentu perut Zahra yang sedikit besar nampak menggemaskan, apalagi dada Zahra sekarang juga nampak lebih berisi membuat Dewangga ingin melahap habis semuanya. Dewangga melakukannya di dalam mobil. Zahra menggeram saat mulut hangat Dewangga mendarat dengan baik di dadanya. Sedangkan tangan kiri Dewangga mengusap paha Zahra yang terekspos. Mas. Zahra yang suka memakai celana dalam bertali tentu saja dengan mudah dilepas oleh Dewangga. Lelaki ini benar-benar membuka hidangan makan malam setelah beberapa bulan berpuasa. Oh Mas, jangan, geli. Dewangga hanya tersenyum. Sepertinya kehamilan Zahra membuat tubuh Zahra semakin sensitif. Dewangga memang tak segera memakan hidangan utama, hanya bermain-main saja. Tapi ini memiliki dampak yang besar untuk Zahra. Mes,
Jangan memainkan aku. Ayo masukkan. Tidak sayang. Aku ingin melihatmu mencapai puncak seperti ini. Zahra benar-benar mengenaskan sekarang. Peluh di sekujur tubuhnya. Bagian antara kedua pahanya begitu lengket, serta dada Zahra yang banyak bekas kemerahan. Dewangga melepas jaketnya dan menutup tubuh Zahra dengan jaket itu. Ya, Zahra hampir berteriak beberapa menit yang lalu karena jari-jari Dewangga berusaha masuk dan bergerak begitu cepat di dalam tubuhnya. Sensasi yang sudah lama tak dia rasakan akhirnya kembali dia rasakan. Aku pakai baju saja daripada jaketmu. Begitu saja, seksiku. Mas, aku berkata benar, kita akan segera pergi ke villa. Aku tak sabar memakan hidangan malam. Ih, kayak anak muda kamu itu. Berpuasa 3 bukan itu sangat sulit sayang. Setelah memastikan tubuh Zahra tertutup walau pahanya masih terlihat, Dewangga segera pergi dari basement restoran dan melaju ke arah sebuah villa yang sedikit di tepi kota. Perjalanan mereka butuh waktu 40 menitan dari restoran ke villa ini. Dan Zahra benar-benar tak menyangka Dewangga memiliki rumah di kawasan pinggir kota. Gerbang villa sudah memakai remote control, jadi dengan mudah mereka masuk ke dalam villa. Saat akan masuk kawasan ini, Zahra hanya melihat beberapa villa dan jaraknya berjauhan. Dan entah mengapa otak Zahra otomatis berpikir macam-macam. Tunggu di sini. Zahra hanya mengangguk dan Dewangga segera keluar. Sepertinya memastikan sekitar serta menghidupkan lampu. Setelah semua selesai, Dewangga kembali lagi menemui Zahra. Tentu dengan sigap Dewangga menggendong Zahra menuju dalam rumah yang lumayan luas ini. Dewangga segera menurunkan Zahra di sofa dan tentu jaket yang menutupi tubuh Zahra melorot sampai memperlihatkan hidangan Dewangga. Shit, aku tak bisa jika menunggu sayang. Dewangga segera melepas baju miliknya sendiri. Dan entah kenapa Zahra juga memiliki pikiran yang mesum. Zahra segera sedikit menunduk untuk menyentuh tubuh Dewangga, tapi segera dicegah Dewangga. Jangan menunduk sayang, tak baik untuk kehamilanmu. Mas, duduklah dengan nyaman, aku akan mengikutimu. Zahra benar-benar kembali tersentuh dengan perkataan Dewangga. Hal sekecil ini dia tahu. Dia tak berpikir sampai sana. Ini hanya menunduk kecil. Tapi Zahra menuruti perkataan Dewangga. Zahra duduk di sofa dengan nyaman, sedangkan Dewangga berdiri di depan Zahra. Zahra dan Dewangga melakukan beberapa hal panas di sofa ruang tamu, serta di dalam kamar utama. Dewangga bahkan tak benar-benar puas walau sudah pelepasannya, tapi dia ingat kalau istrinya ini sedang hamil. Jadi dengan terpaksa Dewangga menyudahi malam ini. Zahra lebih dulu terlelap walau Dewangga masih mengambilkan selimut tebal untuk keduanya. Nampak Zahra tidur dengan memiringkan badannya. Bisa dilihat dengan jelas lekuk tubuh serta perut Zahra. Bukankah ini hadiah terindah yang Tuhan berikan untukku? Ya, Dewangga berbicara sendiri. Dia begitu bahagia memiliki Zahra di dalam hidupnya, apalagi akan memiliki anak lagi. Dewangga akan menjaga keluarga kecilnya ini apapun yang terjadi. Dia akan mempertaruhkan apapun untuk Zahra, Azura, dan juga calon anak-anaknya. Jangan menghilang dari pandanganku ya sayang, aku bisa gila. Dewangga benar-benar panik dan pergi dari kantor tanpa pengawalan apapun. Tujuan utamanya sekarang adalah rumah sakit. Ya, Sean baru saja menelpon dengan nada panik kalau Zahra terjatuh di taman belakang saat berjalan-jalan. Sean memang sudah stay di rumah untuk menjaga keduanya, segera memanggil ambulans dan menghubungi Dewangga. Kesehatan Zahra juga menurun setelah kehamilan ini dan sering sekali drop, semakin membuat Dewangga khawatir. Zahra bahkan beberapa kali pingsan dan harus bedres. Sesampai di rumah sakit, Dewangga segera pergi ke ruang gawat darurat, tapi tak ada siapapun di sana. Dewangga segera pergi ke resepsionis untuk bertanya. Tentu wajah pucat dan panik Dewangga cukup membuat banyak orang menatapnya. Permisi, apa ada pasien hamil yang baru saja datang? Atas nama siapa Bapak? Zahra. Oh, Ibu Zahra sudah masuk ruang operasi. Anda ini? Saya suaminya. Operasi. Oh, surat persetujuan operasi sudah ditandatangani oleh adik Ibu Zahra. Adik? Iya Pak, atas nama Sean Arzer. Oh, terima kasih. Dewangga segera pergi dari meja resepsionis dan berlari menuju ruang operasi. Dewangga berlari menyusuri lorong dan tak mengindahkan banyak orang keheranan. Sampai di depan ruang operasi,
Dewangga melihat Sean yang sedang bermain dengan Azura yang di dalam stroller. "Sean!" Dewangga memanggil Sean setelah semakin mendekat. Dan pengawal muda itu segera berdiri, nampak tenang setiap pembawaannya. "Bagaimana dengan istriku? Nyonya mengalami pendarahan dan dilakukan penanganan sesegera mungkin. Maaf, saya sudah mengambil keputusan dengan tak sopan." "Tidak apa-apa, itu bagus. Kenapa bisa jatuh?" "Sepertinya terpeleset, Tuan. Hari ini hujan dan saya akan mengambil kain pelikat untuk membersihkan bekas air hujan, tapi Nyonya lebih dulu keluar ke halaman belakang untuk mengambil bunga. Lalu kamu kemari dengan ambulans?" "Azura juga di ambulans?" "Tidak, Tuan. Saya membawa mobil milik Nyonya karena harus membawa Nona Azura. Sepertinya tak baik jika di dalam ambulans." "Itu bagus. Kamu pulanglah dengan Azura. Biarkan aku di sini." "Apa tak apa?" "Tak apa, Azura tak baik di rumah sakit terlalu lama." "Baik, Tuan." Sean membungkuk dan segera mendorong stroller Azura untuk pulang. Sedangkan Dewangga duduk sambil mengusap wajahnya kasar, setelah itu menunduk. Dia tak menyangka akan seperti ini padahal belum waktunya melahirkan. "Cah, kamu harus bertahan untuk anak-anak kita dan aku." Dewangga tak bisa berpikir lain selain menyalahkan dirinya sendiri. Ya, tadi pagi memang gerimis dan Zahra sedikit lebih manja, mengatakan hanya ingin bersama Dewangga saat hujan. Dewangga yang tadi pagi ada rapat tentu meninggal Zahra yang cemberut, tapi dia mengutuk perbuatannya karena tak bisa mengerti Zahra tadi pagi. 40 menit berlalu. Akhirnya seorang dokter keluar dari ruang operasi dan nampak lelah. "Dokter, bagaimana istri saya?" "Istri Anda sehat dan juga bayi laki-laki Anda lahir dengan sangat sehat. Hanya perlu observasi lebih lanjut karena bayi mengalami kelahiran prematur." "Apa saya sudah boleh melihat istri saya?" "Belum ya, Pak. Setelah masuk ruang perawatan saja." "Istri Bapak juga di bawah pengaruh bius." Dewangga hanya bisa mengangguk pasrah. Dia tak bisa memaksa dokter untuk mempertemukannya dengan istrinya. "Cah, tunggu sebentar lagi ya." Dewangga duduk dengan tenang. Akhirnya, dia akan melihat istrinya kembali. Tak akan ada apa-apa. 30 menit Dewangga duduk di depan ruang operasi. Akhirnya sebuah berangkar dengan istrinya yang belum sadar didorong oleh beberapa suster keluar dari ruangan untuk masuk ke dalam ruang perawatan. Hati Dewangga benar-benar sakit melihat beberapa alat medis terpasang di tubuh Zahra. Kalau bisa dia saja yang tidur di sana menggantikan Zahra. Dewangga berjalan di belakang berangkar Zahra. Sampai Zahra dibawa ke sebuah ruangan VVIP, Dewangga bernafas lega. Ya, setidaknya Zahra bisa dia lihat setiap hari. Dewangga masih diam terpaku di samping pintu. Dia masih menatap Zahra yang belum sadar sampai seorang suster membangunkan lamunannya. "Permisi, Tuan." Seorang suster menegurnya dan rupanya suster ini membawa box bayinya. Nampak seorang bayi laki-laki tengah tertidur di sana. Dewangga tersenyum. Hatinya luluh begitu saja saat melihat bayi miliknya sendiri. Dia tak menyangka akan benar-benar menjadi ayah. Dewangga mendekati box bayi itu dan menatapnya semakin lekat. Wajahnya pucat seperti Zahra, tapi memiliki beberapa helai rambut berwarna kemerahan seperti dirinya. Apakah warna mata bayinya akan seperti Dewangga, kebiruan atau seperti Zahra yang hazel? Dia tak sabar melihat lelaki penerusnya ini. Dewangga tanpa sadar meneteskan air mata dan mengucapkan syukur karena sudah diberi hal yang begitu indah ini. "Cah, ayo bangun. Lihatlah anak kita. Dia begitu tampan dan pasti menunggumu juga." "Ya." Dewangga lekas bergumam memanggil istrinya yang belum sadarkan diri. Dokter memang mengatakan keadaan Zahra sudah baik-baik saja, hanya tinggal efek biusnya saja yang belum hilang. "Sayang." Dewangga duduk di samping Zahra setelah suster dan dokter keluar dari ruang rawat Zahra. Dewangga menggenggam tangan Zahra dan mengecupnya begitu lama. Dia tak bisa jauh dari Zahra. Jangan lama-lama tidurnya. Dewangga meletakkan kepalanya di samping Zahra dan tetap menggenggam tangan Zahra. Dewangga takut jika terjadi apa-apa saat dirinya melepaskan Zahra. Tanpa Dewangga sadari, dirinya tertidur. Mungkin karena kelelahan juga setelah meninjau pembuatan apartemen, meeting dan menunggu Zahra operator dengan jantung seperti akan jatuh ke tanah. Sekitar 1 jam setelah Dewangga tidur, Zahra membuka matanya perlahan, menyesuaikannya cahaya di ruangan ini. Zahra merasakan sedikit pusing dan nyeri di perutnya. Setelah benar-benar sadar, dia ingat bagaimana dia jatuh dan teringat perutnya.
Sudah rata? Lalu kemana anaknya? Awalnya Zahra begitu panik. Bagaimana kalau anak yang dia nantikan malah pergi lebih dahulu? Bagaimana hidupnya nanti? Sampai Zahra melihat sebuah box bayi di sampingnya sedikit lebih jauh. Nampak bayi yang sedang tidur. Itu anaknya. Zahra bernafas lega begitu saja. Dan Zahra juga baru sadar jika Dewangga tidur di sampingnya sambil memegang tangannya dengan erat. Lelaki ini seperti takut jika dirinya akan kabur saja. Zahra mengusap rambut Dewangga pelan. Setelah pernikahan dan memiliki banyak kesibukan, sepertinya sudah lama dia tak mengusap rambut Dewangga dengan pelan seperti ini. Dewangga tentu terkejut walau usapan Zahra pelan. Dewangga memiliki kewaspadaan yang begitu bagus. Sayang, sudah bangun? Sudah. Ada yang tak nyaman. Ada yang sakit. Tidak, hanya sedikit pusing tapi tak apa, tenang saja. Aku panggilkan dokter ya. Tak perlu mas, aku gak apa-apa, aku mau lihat anak kita. Sebentar ya. Dewangga segera berdiri dan mendorong box bayi tersebut untuk mendekat ke arah Zahra. Setelah lebih dekat, Dewangga menggendong bayi itu dan memberikannya pada Zahra. Ya, Dewangga menahan diri untuk tak menimang sang bayi, bukan karena tak sayang, tapi timangan pertama ini harus dari ibunya yang berjuang mati-matian untuk melahirkan bayi tampan ini. Mas, dia begitu tampan sepertimu. Benarkah? Tapi dia memiliki wajah sepucat kamu. Iya mas, kamu beri nama siapa mas? Alfarendra Alfahrezi, seorang yang berhati mulia dari keluarga Alfahrezi. Sangat bagus mas, ini akan menjadi awal yang baik untuk keluarga kecil kita. Dewangga memeluk Zahra yang sedang menggedong Alfarendra. Dewangga mengecup kening Zahra. Bukankah hal ini begitu indah untuk dilewatkan dalam hidupnya?